Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait UAS Riset Operasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Putri Absari dengan nomor induk mahasiswa 19-445-445-PA-19914. Di sini saya akan membahas dua soal, di mana soalnya dapat dilihat pada buku riset operasi karya Winston. Langsung saja, yang pertama nomor 1, soalnya saya terjemahkan, yaitu selama beberapa tahun saya dapat mengonsumsi jumlah berapapun, asalkan tidak melebihi kekayaan saya saat ini. Jika ingin mengonsumsi sebanyak C dolar, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan sebesar C pangkat A. Kekayaan akhir tahun akan tumbuh sebesar faktor K pada awal tahun berikutnya. A. Rumuskan formula rekursi yang dapat memaksimalkan total manfaat yang diperoleh selama T besar tahun. Diasumsikan bahwa pada awalnya saya mempunyai W0 dolar. B. Misalkan FTW adalah manfaat maksimum yang diperoleh selama T kecil sampai T besar tahun, mengingat saya memiliki W dolar pada awal tahun T, dan CTW adalah jumlah yang harus dikonsumsi selama T tahun untuk mencapai FTW. Dengan bekerja mundur, tunjukkan bahwa untuk konstanta yang dipilih dengan tepat A dan B, di mana FTW sama dengan BT dikali W pangkat A, dan CTW sama dengan AT dikali W. Tafsirkan hasilnya. Oke, langsung saja di pembahasan. Kita mempunyai pada soal kita tahu kalau FTW adalah manfaat maksimum yang diperoleh selama T kecil sampai T besar tahun. Dan juga kita punya CTW di mana jumlah yang harus dikonsumsi selama T tahun untuk mencapai FTW. Nah, pada awal tahun T saya memiliki uang sebanyak W dolar. Tujuannya yang pertama kita harus mencari formula rekursi untuk memaksimalkan manfaat total yang diperoleh pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun T besar. Nah, langkah pertamanya yaitu jika selama T tahun saya dapat mengonsumsi jumlah berapapun asalkan tidak melebihi kekayaan saat ini, maka saya harus mengonsumsi sebesar CTW kurang dari W. Di mana CTW adalah jumlah yang harus kita konsumsi dan W adalah jumlah kekayaan saat ini. Maka CTW kurang dari sama dengan W. Dan juga langkah kedua, jika selama T tahun saya dapat mengonsumsi CTW, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan sebesar CTW pangkat A. Di mana pada soal, jika ingin mengonsumsi sebanyak C dolar, maka akan mendapat kebahagiaan sebesar C pangkat A. Nah, maka dari itu, jika kita mengonsumsinya sebesar CTW, maka saya akan mendapatkan CTW pangkat A. Lalu langkah ketiga, pada awal tahun T plus 1, kekayaan akhir T sebelumnya tumbuh sebesar faktor K. Jadi, WT plus 1, jadi kekayaan saya pada tahun T plus 1, yaitu K dikalikan W dikurangi CTW, di mana W-nya ini, W min CTW ini adalah sisa dari kekayaan saya pada tahun ke T, lalu dikalikan K, maka akan menjadi kekayaan saya di waktu ke T plus 1. Nah, nanti akan diperoleh FTW sama dengan maksimum dari CTW pangkat A ditambah FT plus 1 K dikali W min CTW, di mana CTW-nya kurang dari sama dengan W. Nah, karena awalnya saya memiliki W0 dolar, gunakan persamaan di atas ini untuk bekerja mundur sampai F1 W0 dihitung untuk merumuskan masalah. Oke. Selanjutnya, jika sebelumnya diperoleh ini, telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk bekerja mundur sampai F1 W0, maka dapat dihitung di mana ini ada garis di mana T
ketika waktu T, di mana T-nya saya umpamakan T sama dengan 0, dan juga T plus 1 berarti sama dengan 1, dan juga T plus 2 berarti sama dengan 2, hingga T plus N, di mana T plus N adalah sama dengan T besar. Nah, ketika waktu T, di mana T sama dengan 0, kita mempunyai kekayaan sebesar W0. Lalu, pada kekayaan waktu tahun ke-1, kita mempunyai K dikali W0 min CW min C0W. Dan seterusnya, kita memiliki seperti ini, dan kita bisa memperoleh di waktu ke N, maka kita mempunyai kekayaan sebesar K pangkat N dikali W0 min C0W dikurangi sampai CNW. Nah, maka akan diperoleh formula rekursif, yaitu di mana F0W sama dengan maksimum dari C0W pangkat A, ini adalah kebahagiaan ketika waktu T sama dengan 0, dan juga ditambah F1 K dikali W0 min C0W hingga ini ditambah Fn di mana Kn dikali W0 min C0W dikurangi hingga CNW, di mana C0W-nya kurang dari sama dengan W0. Oke, selanjutnya dengan bekerja mundur, tunjukkan bahwa untuk konstanta yang dipilih dengan tepat A dan BT, di mana FTW sama dengan BT kali W pangkat A dan CTW adalah AT dikali W. Tafsirkan hasilnya. Ini adalah pertanyaan yang poin B. Maka sebelumnya kan kita sudah peroleh FTW sama dengan maksimum dari ini. Nah, maka dari itu, karena CTW kurang dari sama dengan W, maka kita misalkan AT-nya adalah lebih dari 0 kurang dari 1. Sedemikian hingga, maka CTW sama dengan AT dikali W. Nah, kenapa ini simbolnya sama dengan? Ini berasal dari sini. Berasal dari CTW kurang dari W. Kurang dari sama dengan W. Nah, kita kan mencari maksimumnya. Maksimumnya berarti kan CTW sama dengan W. Nah, sedangkan kita mempunyai konstanta, yaitu AT. Maka kita kalikan W dengan AT. Maka kita peroleh CTW sama dengan AT dikali W. Nah, maka karena AT itu adalah lebih dari 0 kurang dari 1, maka FTW adalah maksimum CTW pangkat A. Sebelumnya kan kita udah mempunyai seperti ini. Nah, tapi karena ini kurang dari 1, maka FT plus 1 ini diabaikan dan menghasilkan maksimum CTW pangkat A saja. Sehingga FTW sama dengan CTW sebelumnya kan AT dikali W, maka AT dikali W pangkat A dan FTW menjadi AT pangkat A dikali W pangkat A. Lalu jadi dapat ditentukan konstanta BT. Kita misalkan BT adalah AT pangkat A. Nah, maka FTW sama dengan berdasarkan ini kita ganti BT, AT pangkat A-nya kita ganti BT, maka FTW sama dengan BT kali W pangkat A. Nah, dari sini sama sini, sama ini akan menjadi sama seperti soalnya, seperti yang diminta soal. Dan mungkin bisa dilanjut dengan kesimpulannya, yaitu pada yang A kita mempunyai rumus rekursi, yaitu F0W0 sama dengan maksimum dari C0W pangkat A ditambah F1 dan lainnya, ini tanda tambah, hingga ditambah hingga Fn. Lalu konstanta yang dipilih dengan tepat A dan BT, yaitu hingga menghasilkan FTW sama dengan BT kali W pangkat A dan juga CTW sama dengan AT dikali W adalah konstanta dengan AT, yaitu besarnya kurang dari 0 dan lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan juga konstanta BT, di mana BT-nya adalah AT pangkat A. Oke. Selanjutnya nomor 2, setiap jam rata-rata 3 pelanggan tipe 1 dan 3 pelanggan tipe 2 tiba di
Stasiun server tunggal. Waktu antara kedatangan untuk setiap jenis pelanggan bersifat eksponensial dan independen. Waktu layanan rata-rata untuk pelanggan tipe 1 adalah 6 menit dan waktu layanan rata-rata tipe 2 adalah 3 menit. Semua waktu layanan terdistribusi secara eksponensial. Perhatikan 3 pengaturan layanan berikut. Pengaturan 1, semua pelanggan menunggu dalam satu baris dan dilayani berdasarkan FCFS. Pengaturan 2, pelanggan tipe 1 diberikan prioritas non-preemptif atas pelanggan tipe 2. Pengaturan 3, pelanggan tipe 2 diberikan prioritas non-preemptif atas pelanggan tipe 1. Lalu pertanyaannya, pengaturan mana yang akan menghasilkan waktu tunggu rata-rata pelanggan terkecil? Yang kedua, pengaturan mana yang akan menghasilkan waktu tunggu rata-rata pelanggan terbesar? Nah, untuk pembahasannya, poin-poinnya bisa saya tulis waktu antar kedatangan dan waktu layanan untuk setiap pelanggan terdistribusi secara eksponensial, di mana dalam 1 jam terdapat 3 pelanggan tipe 1 dan dalam 1 jam terdapat 3 pelanggan tipe 2. Lalu waktu layanan rata-rata untuk pelanggan tipe 1 adalah 6 menit dan juga waktu layanan untuk pelanggan tipe 2 adalah 3 menit. Nah, dalam antrian sistem antrian non-preemptif itu maksudnya pelayanan seorang pelanggan tidak dapat diinterupsi, di mana artinya itu adalah setelah masing-masing pelayanan diselesaikan, pelanggan berikutnya dipilih untuk memasuki pelayanan dengan mengutamakan pelanggan dengan nomor antrian terkecil. Jadi yang memasuki layanan adalah nomor antrian yang paling kecil. Nah, lalu dengan tiap prioritas dipilih berdasarkan FCFS, yaitu first come, first served. Nah, terus selanjutnya, namun karena pada soal baik tipe 1 dan tipe 2 itu memiliki jumlah pelanggan yang sama, yaitu 3 setiap tipenya. Nah, maka jenis dengan waktu layanan rata-rata lebih kecil lah yang dipilih. Dalam hal ini, rata-rata pelayanan pelanggan tipe 2 itu adalah 3 menit, sehingga prioritas yang diberikan itu kepada pelanggan tipe 2 karena memiliki rata-rata waktu pelayanan lebih kecil. Dengan demikian, rata-rata waktu tunggu pelanggan terkecil akan dihasilkan dari pengaturan 3, di mana pelanggan tipe 2 diberikan prioritas non-preemptif atas pelanggan tipe 1. Dan sebaliknya, rata-rata waktu tunggu per pelanggan terbesar akan dihasilkan dari pengaturan 2, di mana pelanggan tipe 1 diberikan prioritas non-preemptif atas pelanggan tipe 2. Nah, ini alasannya juga sebaliknya karena rata-rata waktu layanan untuk pelanggan tipe 1 itu lebih tinggi dari rata-rata pelayanan pelanggan tipe 2. Nah, untuk pengaturan 1 itu mungkin kita bisa lihat urutan waktu tunggu per pelanggannya, yaitu yang paling kecil adalah pengaturan 3, lalu pengaturan 1, dan yang paling besar adalah pengaturan 2. Oke, terima kasih.